Pemirsa, pasca viral di media sosial, seorang keluarga pasien Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Luwiliang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mengamuk di pelataran instalasi gawat darurat IGD lantaran tidak dipinjamkan memakai mobil ambulan untuk membawa pasien ke rumah sakit di Bogor. Pihak keluarga pasien menduga kendaraan ambulan yang akan dipakai merasa disembunyikan oleh pihak rumah sakit sehingga pasien tidak dapat menggunakan ambulan untuk membawa pasien. Luwiliang memiliki 3 ambulans dan 2 kereta jenazah atau kereta kota. Kami juga memiliki 7 driver yang bertugas secara bergantian sesuai dengan shiftnya, sehingga pelayanan ambulans di rumah sakit Luwiliang 24 jam. Dan kami merujuk pasien sesuai dengan sistem pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit yang memastikan bahwa kebutuhan pasien akan dipenuhi oleh rumah sakit yang akan dirujuk. Buntut dari kasus viral tersebut, pihak RSUD Luwiliang akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan kronologi kejadian yang ada. Saat itu pihak keluarga pasien yang berkeinginan untuk menggunakan kendaraan sendiri, padahal pihak rumah sakit sudah memberikan edukasi secara terulang terkait prosedur pelayanan gawat darurat terpadu. 2 shift. Pagi dan sore sampai malam. Memang supir selalu standby dan kendaraan standby. Nah, untuk operasionalnya seperti apa, Bu? Penggunaan mobil ambulan sendiri? Operasinya sesuai dengan SPO pastinya. Seperti apa, Bu? SPO-nya pasien kalau sudah ada siap muncul maka menghubungi tim ambulans, kemudian mobil disiapkan dan akan segera meluncur sesuai dengan kebutuhan pasien. Apakah pasien memang didampingi oleh perawat, dokter. Kalau kereta jenazah kan biasanya hanya supir. Mobilnya mobil desa di sini. Karena kakinya mentok, pintu tersebut nggak bisa ditutup. Karena mobil itu ada joknya di baut ke bawah, jadi nggak bisa dibuka. Kami minta mobil dari pihak rumah sakit. Nah, kemudian mobil di rumah sakit itu kan sementara ada. Kalau memang kita harus bayar-bayar, umumlah dengan orang lain. Karena apa? Ini kemanusiaan, malah menyangkut nyawa manusia. Nah, kata dia ada mobil. Sebentar lagi sampai, hanya saja katanya itu supirnya ambulan juga. Nah, karena kita nunggunya udah lama nunggu di situ, sampai lama lah intinya. Nah, kemudian keluarga korban ini kan udah terlalu lama nunggu, terpaksa lah dia keluar emosi. Yang jelas itu masih banyak deh kayaknya rumah sakit yang berarti harus ada pelayanan dulu untuk membantu orang yang sakit. Kalau bisa jangan kayak gitu lah ya, coba dievaluasi lagi bahwa kita tuh membantu orang harus, walaupun pasti ada imbalannya, tapi harus secepat mungkin, karena itu kan menyangkut nyawa orang. Kita nggak tahu orang itu sempat apa, butuh ambulans sempat apa. Karena aku pun pernah mengalami soal ambulans kayak gitu, dan ketika kita butuh cepat dan nggak ada, itu rasanya ya nggak ada yang bantuin, kasihan. Kejadian ini merupakan untuk kali kedua dalam setahun ini setelah sebelumnya seorang kepala desa juga mengamuk lantaran hal yang serupa. Pihak RSUD tidak memberi pinjam ambulan kepada pasien. Dengan adanya kejadian ini, pihak rumah sakit Luwiliang mengaku akan meningkatkan komunikasi dan pelayanan terhadap pasien. Ya, komunikasi akan kami tingkatkan untuk pelayanan kepada pasien. Ya, kemarin memang minta untuk membawa kendaraan sendiri. Sehingga sudah kami tahan, sudah kami berulang kali edukasi bahwa ini akan kami review sesuai dengan prosedur bagi pasien dan penumpang. Berarti yang dikatakan sama pihak keluarga katanya kan supirnya nggak ada. Itu berarti gimana menurut saya? Itu kan kata Ivan menurut Supir kami ada, yang lain tidak ada. Kemudian yang dilakukan kami adalah mengedukasi pasien untuk melakukan pelayanan rujukan. Pada akhirnya udah keluar emosi semuanya. Akhirnya nggak lama dia bilang bahwa mobil udah di terminal Luwiliang. Nah, kemudian mobil itu disamperin tuh, dicari sama anak si korban. Ternyata di Luwiliang itu nggak ada di terminal. Nah, terus kejadian pulang dia ngamuk lagi ya di rumah sakit. Pas dia udah ngamuk, nggak lama tuh mobil baru datang. Baru si korban dipindahin ke mobil yang baru datang. Itu bukan mobil rumah sakit. Itu pun mobil luar, bukan intinya kayak mobil partai lah itu mah. Harusnya kayak gitu-gitu apapun masalahnya, pertolongan pertama kalau untuk orang yang
sakitnya memang harus ditolong banget, sebenarnya ya bantu dulu lah gitu loh. Apalagi ini rumah sakit itu kan harusnya ngebantu ya, terutama orang-orang yang kurang mampu atau gimana yang habis itu dadakan, ya kalau bisa dibantu. Terus kalau misalnya sekarang nanggepin karena netizen sudah protes, ya berarti kan memang dia jadi cermuk dong kayak gitu. Memang dia membantu tuh nggak tulus, berarti emang kemarin dia nggak beres sama administrasi atau apa ya namanya sistem rumah sakitnya kayak gitu. Diungkapkan Kepala RSUD Luwiliang bahwa pihak RSUD memiliki beberapa unit mobil operasional. Di antaranya 3 kendaraan pasien dan 2 mobil jenazah dan 7 driver yang standby secara bergantian. Dan sistemnya sesuai dengan sistem pelayanan gawat darurat terpadu tadi ya. Seperti diberitakan pada penayangan sebelumnya, kejadian tersebut bermula saat Enden, korban kecelakaan di wilayah Luwiliang, Bogor, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang. Namun setelah tiba di instalasi gawat darurat IGD RSUD Luwiliang, pasien dinyatakan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Saat hendak dirujuk ke RSUD Kota Bogor, keluarga pasien bermaksud meminjam kendaraan dinas milik RSUD Luwiliang untuk membawa korban ke RSUD Kota Bogor. Namun dengan alasan tidak ada sopir ambulannya, pihak RSUD pun urung meminjamkannya. Spontan hal ini membuat pihak keluarga pasien mengamuk karena dianggap melalaikan korban kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tersebut pun menjadi perbincangan di kalangan umum. Sejumlah selebriti ikut berkomentar atas peristiwa tersebut. Rumah sakit manapun ya, mau swasta, apalagi ini rumah sakit pemerintah RSUD itu kan banyak orang-orang yang kurang mampu datang ke RSUD kan dengan harapan akan bisa menerima bantuan gitu. Tapi kalau sedihnya tuh kalau misalnya di Indonesia itu ya, kalau misalnya orang yang susah atau orang yang tidak mampu malah dipersulit kayak gitu. Ya janganlah kayak gitu. Yang tadi sih aku bilang, lebih concern lah ya sama kesehatan orang lain, ini nyawa soalnya. Jadi kayak bukan hal yang main-main, bisa ditarik gitu sih. Sementara itu di lain peristiwa yang tak kalah viral, sosok Enuh Nugraha, alumni Institut Teknologi Bandung, Teknik Lautan ditemukan dalam kondisi mengenaskan, menyandang status ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Punya istri? Oh, enggak. Hah? Enggak. Enggak punya? Enggak punya? Enggak. Anak punya? Enggak. Enggak punya? Pelan-pelan? Ibunya. Oh? Ibunya siapa ibu harapnya? Almarhum. Siapa? Ibunya harapnya. Rapiah? Siapa Rapiah? Ibunya. Hah? Ibunya harapnya. Iya Rapiah. Punya saudara kah, Eno? Ada. Iya. Punya kakak? Enggak ada. Punya adik? Enggak ada. Enggak ada? Sendirian? Kapan nak? Dulu pernah sekolah? Sekolah pernah di. Sekolah di mana? Di Ganesa, ya. Hah? Di Ganesa. Di Ganesa? SD? SMP? SMP di SD di Cipareat. SMP di Nyemburung Iji. SD di? SD SMP di 10 Cikutra. Cikutra? SMA 10 Cikutra? Oh, aku tahu itu. Enuh Nugraha ditemukan tanpa sengaja di Jalan Lingkar, Demak, Jawa Tengah oleh seorang YouTuber dengan channel YouTuber Sinahu Hurit, kemudian menjadi viral di jagat media sosial. Ternyata Enuh sudah lama dicari teman seangkatannya semasa kuliah di ITB. Setelah viral di media sosial, Enuh dijemput oleh teman-temannya untuk dibawa pulang. Kuliah. Hah? Kuliah Kuliah di mana? di ITB. ITB? Di Unpad sekarang. Hah? Di ITB? Di Unpad itu kayak Institut Teknologi Bandung? Jurusan naon? sana laut. Hah? Laut. Laut? Laut ada, teknik kelautan ada ya? Iya kah? Di ITB? Kampusnya di mana? Kampus ITB-nya di mana? Di Ganesa. Jalan Ganesa? Di laut itu. Iya. Anak ITB ini. Awalnya Nong itu sambat story WA. Sambat story WA sebelum video tayang, Mas.
story WA itu sampai ke Ikatan Keluarga Alumni ITB, terutama Kelautan 97, teman kuliahnya dia. Terus videonya tayang, nah rame, view-nya rame, kesana kemari. Terus banyak video dipotong-potong di upload di media sosial lain gitu loh. Rame, mungkin yang membuat dia viral rame itu adalah ITB-nya itu loh ya mungkin. Anak orang pinter, terus gangguan jiwa karena putus cinta. Nah itu bumbu-bumbu yang membuat rame sepertinya. Tapi di luar itu semua, sedari awal memang dia dicari oleh teman-teman kuliahnya. Jadi ingatan masih bagus. Iya. Alhamdulillah. Ayo duduk sini. Duduk. Karena dia sangat tinggi dengan momentum dia tujuh. Programmer dulu. Programmer. Menguasai bahasa program Oracle mungkin. Fortran dia udah advance, dia udah yang udah advance dalam menggunakannya. Keren sih yang udah bisa nemuin dan cari keberadaan temennya, itu keren banget, salut banget, dia terlalu peduli sama temen-temennya kayak gitu, itu keren banget. Jika melihat sekilas kondisi Enu sebelum ditemukan, dipastikan orang yang melihatnya akan menyangka dia sebagai gelandangan. Namun saat ditemukan dan diajak mengobrol itu, terungkap bahwa Enu adalah alumni ITB Teknik Kelautan yang kemudian hilang dan menggelandang. Menurut Sukaryo Adiputra, dirinya memang pelaku sosial yang merawat banyak ODGJ di jalan sekitar Kudus, Pati, Demak, Jepara, hingga sekitarnya. Dari hasil video yang diunggah di channel YouTube itulah, Sukaryo berharap ada keluarga yang mengenali dan kemudian diajak pulang untuk dirawat sebagaimana mestinya. Karena kami sudah mulai menanyakan dan mencari Kang Enu itu dari sekitar tahun 2017-an. Ya, jadi ya ini bukan perjuangan sebentar, dalam arti perjuangan itu maksudnya kami sudah mulai mencoba mencari ya. Mungkin setelah ditemukan oleh Mas Adi di Lingkar Demak, itulah mulai perjuangan yang sebenarnya dalam mencari dan menemukan Kang Enu. Tapi kita udah merasa kehilangan Kang Enu itu udah lama. Ya, jadi ada sesuatu yang hilang. Jadi hari ini tuh benar-benar satu kenikmatan karunia saya pribadi atas nama teman-teman dari alumni Teknik Kelautan 97 dan juga Ikatan Alumni ITB secara umum, kita menyampaikan rasa syukur dan juga apresiasi khusus kepada tim Sinawurip yang sudah bekerja dan berupaya keras di lapangan dan juga dibantu oleh tim bentukan dari Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Pusat ya, Ikatan Alumni ITB Pusat, dibantu juga oleh Banser NU. Mereka semua berkolaborasi, bekerja sama melakukan percepatan pencarian Kang Enu sejak ditemukan awal Oktober lalu. Sama-sama. Hati-hati ya. Iya, ntar. Udah maju yuk. Kedepannya yang terbaik untuk teman-temannya dan korbannya gitu, semoga terus-terusan bisa cepat pulih gitu dan membaik lagi seperti ini. Dan benar saja, saat dia menemukan Enu di Jalan Lingkar Demak, terungkap bahwa ODGJ yang ditemukannya adalah alumni ITB Teknik Perkapalan Angkatan 97 yang menjadi gila karena putus cinta. Peristiwa tersebut mengundang sejumlah selebriti turut berkomentar. Sedih ya, terutama buat keluarganya dan teman-temannya, kayak udah kehilangan temennya selama bertahun-tahun, terus ternyata temennya itu ODGJ dan itu karena putus cinta. Aku agak shock karena dengarnya kayak putus cinta itu karena salahnya kita terlalu menaruh harapan pada orang lain, dan jadinya ya kita kayak nganggep dia itu rumah gitu. Sebenarnya dia belum tentu sebaliknya nganggep kita seperti ini.